Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan update seputar pelepasan dana toko ekspor. Jadi di sini udah ada pembaruan ya teman-teman pada tanggal 30 Juni 2025 untuk meningkatkan keamanan transaksi toko ekspor. Terdapat skema pelepasan dana terbaru untuk program ekspor Shopee. Cek selengkapnya. Lalu kita bisa melihat seksama ya bagaimana kebijakan ini dibuat. Jadi yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu untuk pengantar, sebenarnya program ekspor itu apa? Apakah kita harus mengirim ke luar negeri, dan bagaimana sistematis algoritma ini bekerja? Jadi ada yang namanya akun namanya si buyer CSID. Nah, akun ini dikelola oleh pihak Shopee sendiri untuk memfasilitasi atau mewadahi transaksi kita di luar negeri. Dan apa saja syarat yang dibutuhkan supaya toko kita bisa tergabung ke luar negeri? Ini nanti kita bahas pada lain waktu ya. Saya ingin jelaskan singkat dulu siapa sih akun si buyer. Si buyer itu ya seperti akun pada umumnya, dia seperti orang beli ke toko kita, tapi bedanya dia dikelola Shopee. Dia adalah akun penerusan dari akun-akun yang ada di luar negeri sana yang ingin bertransaksi pada toko kita yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh dari Singapura. Dia ingin membeli produk-produk yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana caranya? Dia cukup membeli seperti pada Shopee beli pada umumnya. Lalu pembeli di Singapura itu akan menerima notif untuk pemberitahuan kapan akan dikirim dan kapan akan sampai lewat akun si buyer itu. Dan si buyer itu akan diteruskan ke kita bahwa oh ini loh ada pembeli dari Singapura. Kalau dulu terlihat ya itu si buyer ada kodenya SG itu Singapura, TH Thailand, MX itu pernah ada Meksiko ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Terus Filipina juga ada. Jauh-jauh sebelum hari kita sudah pernah buat video dan itu banyak sekali, dan kita bisa ngecek toko kita itu tergabung pada negara mana saja sih. Tapi yang jelas pada lingkup Asia itu semua ada ya teman-teman ya. Paling jauh di Brasil, BR. Tapi sekarang katanya tahun kemarin katanya Brasil itu pilot Shopee-nya tidak bisa bersaing dengan marketplace lokal. Kembali ke penjelasan tersebut, jadi mekanisme program ekspor Shopee itu penjual menerima pesanan luar negeri dari akun si buyer. Dan chat dari akun si buyer itu di seller center Indonesia, pastikan Anda menjawab pertanyaan yang diajukan agar tim Shopee dapat melayani pembeli luar negeri dengan maksimal. Jadi dia adalah akun perantara untuk menyambungkan orang luar sama kita lewatnya Shopee, dan bahasanya disesuaikan dengan bahasa kita. Mungkin dia tanya dengan bahasa mereka tentang bagaimana ketersediaan produk ini. Kita jawab aja pakai Indonesia, nanti otomatis ketranslate oleh pihak si buyer sana sih. Lalu catatan, sebagai program yang disediakan oleh Shopee, pertanyaan atau chat dari pembeli luar negeri akan ditangani oleh tim Shopee, sehingga Anda hanya akan menerima pesanan dari akun si buyer dan chat dari akun si buyer CS. Anda juga dapat menanyakan informasi lebih lanjut terkait pesanan dari luar negeri ke akun si buyer CS. Nah, jadi minimal stok per variasi di dalam negeri itu harus ada 20. Pastikan toko teman-teman itu kalaupun memang stoknya sedikit, silahkan kalian perbarui saja. Wes enggak apa-apa, meh laku tiba-tiba nanti ada yang order enggak ada barangnya, itu pikir carry ya. Yang penting stokmu digawe di atas 20 atau minimal 20 ya. Lalu penjualan yang nomor 2, penjual mengirimkan pesanan ke alamat gudang Shopee sesuai rincian pesanan dengan lihat rincian pengiriman tersebut. Artinya apa? Jadi teman-teman, sebelumnya itu pada kasus penerimaan penerimaan pesanan pada luar negeri itu, dana itu dicairkan langsung ketika barang yang kita kirim itu sudah sampai di gudang Jakarta atau gudangnya Shopee. Dia kan ada alamatnya di Shopee ya, di Jakarta itu ya. Jadi gudang Shopee itu dia juga sama, dia khusus
melakukan penerusan. Jadi bukan kita yang ngirim ke sana, tapi si Shopee yang mengirimkan ke alamat pembeli. Jadi cukainya dan lain-lain sudah diurus sama Shopee. Kita tinggal mengirim ke gudangnya saja. Soal penerusannya itu diurus sama Shopee. Nah, biasanya sebelumnya, pada kebijakan sebelumnya, dana itu cair ketika barang kita sudah dikirim ke gudang. Begitu sudah sampai gudang, itu hitungan 1 kali 24 jam, maksimal 2 hari lah, itu dana sudah cair. Padahal dana masih di gudang ya, belum sampai ke pembeli luar negeri. Tetapi pada kasus kebijakan terbaru ini, barang harus sampai di luar negeri dulu, baru bisa melakukan pelepasan dana. Kita coba contoh kasusnya yang luar negeri itu seperti apa. Saya mungkin akan login ke akun saya satunya ya. Mohon ditunggu teman-teman. Jadi beberapa akun kami sudah ada yang bergabung dalam program ekspor Shopee ini. Ada sekitar 10 atau 15-an ya. Kita cari yang selesai. Si buyer ini ya. Tanda pembeli itu dari luar negeri adalah si buyer. Akun seperti ini. Mungkin kalian sudah tidak asing ya. Sebenarnya siapa sih si buyer? Dan tadi barusan kita sudah jelaskan. Kita klik saja teman-teman. Malah klik informasi produk. Teman-teman coba lihat di sini ya. Pesanan ini masuk pada tanggal 26 Juni, sedangkan update itu diperbarui oleh Shopee, notifnya itu muncul tanggal 30. Jadi tanggal 26 dia pesen, terus pembeli konfirmasi pesanan diterima, artinya gudang itu sudah sampai di gudang Shopee-nya di Jakarta. Lalu selesainya itu tanggal 2 Juli 2025. Jadi 26 OTW ke sana itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6-7 harian lah. Nah, di sini teman-teman coba lihat ada trackingan pengirimannya. Dari pengiriman telah mengatur pengiriman, kemudian disortir di Jakarta Utara. Di alamatnya itu Jalan Peta Selatan nomor 48, itu Kalideres, gudangnya Jakarta ya. Nah, lalu pelepasan dananya itu dilepaskan tanggal selesai. Dana telah dikirimkan tanggal 2. Artinya apa? Ini masih pakai kebijakan yang lama. Bagaimana dengan kebijakan yang baru ini? Nah, saya juga ada studi kasus. Kita kembali lagi ke akun satunya. Pengiriman telah diproses 2. Nah, sebenarnya itu 1 teman-teman. Memang dari Shopee itu enggak tahu ini ngebug apa gimana. Kalau ada pesanan dari luar negeri itu 1 pasti munculnya 2. Tapi kalau ada 4 itu munculnya 2 berarti. Kalau 6 berarti itu 3 pesanan. Kalau tadi kan 2 perlu dikirim padahal 1 kan. Nah, kedouble gitu loh teman-teman. Nah, kita klik saja yang di sini ya teman-teman ya. Ini barusan saya melakukan pengiriman yang selesai aja. Sorry. Yang kasus terakhir itu yang selesai. Nah, yang ini ya. Ini si buyer semua teman-teman. Yo alhamdulillah bendino ono lah rakitang siji di akun satu ini. Di akun lain juga ada. Nah, ini teman-teman pesanan baru, silahkan disimak ya. Pesanan baru tanggal 8 Juli. Artinya sudah lewat tanggal 30 Juni ya. Tanggal 8 Juni. Terus pembeli konfirmasi pesanan diterima di gudangnya itu tanggal 12. Nah, tanggal 12 itu dia pengiriman ke sana, ke tempatnya si Shopee. Jadi pelepasan dananya itu dari tanggal
8 sampai tanggal 15 itu membutuhkan waktu 7 hari. Loh, kok sama ya? Oh, berarti bukan ini. Sorry teman-teman. Kemarin aku ada teman-teman. Bentar ya. Mungkin yang ini 202. Kita lihat. Nah, ini juga sama. Ternyata cepat teman-teman, tidak selama yang kita bayangkan. Kalau kita import barang dari Cina, Alibaba atau AliExpress menuju ke Indonesia itu mungkin membutuhkan waktu 30 hari sampai 60 hari, 2 bulan. Tapi kalau di Shopee karena memang dia punya fasilitasnya, forwardernya sendiri. Jadi pengiriman ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, MY ya. Itu tidak butuh waktu sampai berbulan-bulan ya. Dia bisa sampai 3 sampai 4 hari dan begitu sampai langsung diselesaikan. Jadi ini sudah mulai berlaku kebijakan terbaru dari Shopee. Namun kalian tidak perlu khawatir karena tidak sampai menunggu terlalu lama. Mungkin itu saja teman-teman video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.